Pemirsa, Iran murka atas kejahatan agresor Amerika Serikat yang melancarkan serangan di tengah rangkaian prosesi pemakaman pemimpin revolusi Islam kedua, yaitu Ayatollah Said Ali Khamenei. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim gencatan senjata telah berakhir. Dan kami akan membahasnya bersama dengan Dina Sulaiman, analis geopolitik dan Timur Tengah. Selamat sore, Bu Dina. Ya, selamat sore Mbak Vera. Ya, Bu Dina, IRGC menyerang infrastruktur penting di 4 pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait dan juga Bahrain. Serangan ini sebagai aksi balasan, itu yang disampaikan. Apakah keempat pangkalan itu merupakan lokasi asal serangan terbaru Amerika Serikat ke Iran? Iya, saya pikir demikian ya, karena di Arab Saudi itu kan Arab Saudi sudah mengatakan tidak bersedia ya pangkalan militer Amerika Serikat itu yang ada di tanahnya itu dipakai. Kemudian juga sebagian besar yang lain juga sudah rusak. Saya pikir memang yang masih berfungsi itu Bahrain dan Kuwait, dan karena itu Iran memberikan serangan balasannya kepada dua negara itu. Pangkalan Amerika Serikat di kawasan seperti Kuwait dan juga Bahrain ini sudah berulang kali begitu ya menjadi sasaran serangan balasan Iran. Jadi mengapa sebetulnya Bu Dina Amerika Serikat masih mempertahankan keberadaan pangkalan militernya di negara Teluk ini? Iya, sebenarnya ini akarnya ada di Israel ya. Jadi memang kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu memandang bahwa keamanan Israel itu harus dijaga oleh Amerika Serikat. Nah, inilah sebabnya sejak awal juga Amerika itu membangun sangat banyak pangkalan militer di Timur Tengah, lebih dari 15 ya. Dan tujuannya awalnya mereka menjanjikan kepada negara-negara yang menjadi tuan rumah pangkalan militer itu adalah ini untuk menghadapi atau untuk melindungi mereka dari serangan Iran gitu ya. Jadi Iran itu didemonisasi ya oleh Amerika Serikat selama ini ditakut-takuti lah ini negara-negara Arab bahwa ini Iran suatu saat punya bom nuklir akan menyerang mereka, dan karena itulah negara-negara ini kemudian mengizinkan Amerika Serikat untuk membangun pangkalan militer di negaranya. Tapi kan kita lihat bagaimana justru mereka terseret oleh perang yang sebenarnya tidak menguntungkan mereka sama sekali. Dan beberapa negara kelihatan sudah tidak mau lagi atau mulai menjauh, tapi sayangnya sepertinya Bahrain dan Kuwait ini masih tetap tunduk ya kepada Amerika Serikat. Tapi kalau kita mengingat pernyataan dari Ketua Parlemen Iran, Kalibaf ini menegaskan bahwa jika Anda menyerang, maka Anda akan diserang. Nah, apakah pernyataan ini sebagai strategi tekanan politik bagi Amerika Serikat yang terus melanggar kesepakatan? Ya, sebenarnya ini kan dilema juga ya buat Iran. Di satu sisi, Iran saat ini kan memang sedang menjadi tuan rumah dari banyak orang-orang yang dari berbagai negara yang sedang datang untuk ikut dalam prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei, dan juga orang Iran sendiri sekarang betul-betul menumpuk di beberapa titik ya, puluhan juta orang, sehingga memang seharusnya keamanan ini kondusif ya di sana, tapi kemudian malah diprovokasi oleh Amerika Serikat dengan menyerang Iran bagian selatan ya, beberapa puluhan titik yang diserang. Jelas Iran harus memberikan respon yang keras ya. Kalau diam saja ya pastilah Amerika Serikat akan semakin menjadi-jadi ya, merasa Iran takut dan kemudian tidak berani membalas. Saya pikir ya wajar kalau Kalibov dan juga IRGC juga akan berkali-kali juga memberikan ancaman akan membalas, dan memang sudah membalas ya. Dengan Amerika Serikat yang kita lihat terus saja melakukan pelanggaran perjanjian, bahkan tadi Anda katakan melakukan provokasi, serangan duluan gitu ya, dengan menyerang wilayah kedaulatan Iran. Apakah ke depannya sebetulnya Iran ini akan lebih mengutamakan tindakan tegas melalui aksi militer daripada kemudian diplomasi yang selama ini selalu dikhianati oleh Amerika Serikat? Ya, ini menarik sekali. Di dalam negeri Iran sebenarnya ada pro dan kontra ya. Ada yang sama sekali tidak setuju dengan keputusan pemerintah untuk menandatangani MOU. Karena selama ini sudah berkali-kali ya perjanjian dengan Amerika Serikat itu selalu saja Amerika Serikat berkhianat. Tapi dari pihak pemerintah itu masih mengupayakan jalur diplomasi, dan kita lihat yang terjadi kan pengkhianatan lagi. Nah, masyarakat Iran juga kalau kita dengar bagaimana mereka slogan-slogannya dalam ini ya, dalam prosesi pemakaman itu kan yang paling banyak disebut itu kan pembalasan, pembalasan gitu ya, dan juga penolakan terhadap MOU, sehingga saya pikir ketika rakyat itu betul-betul mendukung pemerintah agar tidak lagi mau ini ya, mau ditekan seperti itu oleh Amerika Serikat, dan
seharusnya pemerintah Iran itu meneruskan ya, melanjutkan pembalasan ini sampai tujuan akhirnya adalah Amerika Serikat keluar dari kawasan ya, tidak lagi menggunakan pangkalan-pangkalan militernya di kawasan. Nah, itu yang diinginkan oleh rakyat Iran, terutama kalau kita dengar slogan-slogan mereka di berbagai aksi di eh, prosesi ini. Saya pikir ya, setelah pemakaman ini, saya pikir Iran akan semakin meningkatkan eskalasi serangannya, karena juga Amerika Serikat tidak bisa dipercaya ya kan, ketika sebuah negara diserang ya berhak untuk membalas, negara yang diserang itu berhak untuk membalas. Tapi kalau dari sisi Donald Trump yang secara sepihak mengklaim gencatan senjata itu telah berakhir, tetapi juga Trump mengklaim bahwa Iran itu tetap ingin membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat. Ini kan dua pernyataan Trump yang saling bertentangan gitu ya. Apakah ini merupakan bagian dari strategi untuk mengulur waktu agar Amerika Serikat itu bisa terus menyerang Iran atau bagaimana, Bu Dina? Ya, ada beberapa analisis sih dari sisi Trump-nya ya. Di satu sisi Trump itu kan ini sudah puluhan kali ya, lebih ada media yang menghitung lebih dari 35 kali Trump itu bicaranya seperti ini ya. Apa? Di satu sisi bicara soal perang udah selesai kok, ini Iran sudah mau berdamai misalnya gitu ya. Iran sudah tunduk, tapi juga kemudian memberikan ancaman-ancaman serangan lagi. Ini buat Donald Trump itu dua ya audiensnya. Yang satu berusaha masih berharap Iran itu dengan diancam seperti itu akan tunduk, dan kemudian untuk memberikan citra ke domestik, ke dalam negeri, bahwa Amerika Serikat yang pegang kontrol dalam perang ini, sehingga dia berharap publik Amerika Serikat kembali mendukung perang ini agar terus dilanjutkan. Tapi kita lihat bagaimana di sisi lain, real ya buat Amerika Serikat ini pukulan ekonominya berat banget gitu ya. Bahkan Trump sendiri kan juga sudah mengatakan terbuka bahwa cadangan minyak mereka itu sudah tinggal 4 minggu lagi. Dia ngomong beberapa pekan yang lalu ya, ketika ada di Paris. Dan data-data yang real juga mengatakan memang betul cadangan strategis Amerika Serikat sudah sangat berkurang gitu ya. Jadi memang buat Amerika yang perang ini memang harus segera selesai, tapi ya itulah, Trump ini sepertinya tarik menarik ya. Dia masih ada pihak-pihak yang pro perang di di lingkaran elit Amerika Serikat yang terus menekan Trump. Tapi di satu sisi juga ada juga pihak-pihak yang ingin perang segera berhenti. Saya pikir itu yang menyebabkan Trump ini seperti labil ya. Kadang-kadang bilang ingin perang berhenti, bicara soal negosiasi, tapi di saat yang lain memberikan ancaman-ancaman kepada Iran. Sebetulnya dari sisi Amerika Serikatnya atau dari sisi Israel yang mendorong agar terus terjadinya perang antara Iran dan juga Amerika Serikat? Nah, itu tadi ketika saya mengatakan ada pihak-pihak di dalam negeri yang masih terus mendorong Trump untuk perang, itu kan sebenarnya yang saya maksud adalah kelompok-kelompok yang memang pro-Israel. Jadi orang Amerika Serikat yang kaya raya tapi pro-Israel, ya perusahaan-perusahaan transnasional, kemudian tokoh-tokoh kaya raya yang ada di Amerika Serikat yang selama ini menjadi donatur kampanye dari baik untuk Trump atau banyak sekali politisi di Amerika Serikat. Jadi memang Amerika ini demokratis, tapi buktinya yang naik menjadi pemimpin atau menjadi anggota parlemen itu banyak yang didanai oleh perusahaan senjata, perusahaan minyak, atau orang-orang kaya yang pro-Israel. Sehingga itulah yang menyebabkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama ini selalu saja pro-Israel. Bu Dina, saya mengutip pernyataan dari IRGC yang menyatakan bahwa serangan baru dari Amerika Serikat ini sebagai siasat untuk menutupi masifnya penghormatan bagi mendiang Said Ali Khamenei dari rakyat Iran dan juga hingga Irak. Nah, sebetulnya seberapa menakutkan kekuatan rakyat di mata Zionis Israel dan juga sekutunya? Ya, hadirnya puluhan juta orang di Iran dan Irak ya, itu dalam prosesi pemakaman ini jelas meruntuhkan propaganda Amerika Serikat dan Israel selama ini ya. Di tanggal 28 Februari ketika perang dimulai itu kan secara terbuka Donald Trump tuh minta kepada rakyat Iran, ini kita udah mulai perang nih, kalian silahkan turun ke jalan dan ambil alih pemerintahan. Intinya dia percaya sekali bahwa rakyat Iran itu tidak suka
pada pemerintahnya gitu ya. Dia berharap rakyat Iran itu bangkit dan menggulingkan pemerintahnya. Dan juga propaganda Amerika Serikat selama ini kan mengatakan ini rezim ini jahat, diktator, sehingga rakyat Iran sendiri menderita. Tapi sekarang kan terbukti ya puluhan juta orang turun ke jalan untuk mengantarkan jenazahnya Said Ali Khamenei, kan menunjukkan bahwa propaganda bahwa rakyat tidak suka pada rezim itu kan bohong gitu ya. Dan saya pikir kalau memang ada tanggapan tadi bahwa ini Amerika Serikat ingin menutupi situasi ini, itu juga benar juga ya. Apalagi Trump itu kan sampai ngomong apa namanya, dia nggak nyangka gitu ya, dia bahkan terbuka ngomong gitu, saya nggak nyangka kalau apa itu banyak yang mendukung, saya pikir dia dibenci gitu. Bahkan kemudian dia mengatakan jangan-jangan itu nangisnya palsu dan lain-lain. Dia berusaha untuk menutupi kenyataan bahwa ternyata Ayatollah Khamenei itu didukung oleh sangat banyak rakyat Iran. Di prosesi puncak pemakaman pada hari ini, Bu Dina, di mana tentu juga menjadi pertanyaan publik sebetulnya, di anak dari mantan pemimpin tertinggi Iran, yaitu Mojtaba Ali Khamenei, yang belum juga hadir di hadapan publik. Apakah menurut Anda pada hari puncak hari ini ada kemungkinan bahwa Mojtaba akan hadir di hadapan publik? Ya, ini masih kemungkinannya saya tidak bisa memperkirakan ya berapa persennya, tapi saya pikir kemungkinannya kecil ya, karena masalah keamanan. Iran ini sudah kehilangan banyak pemimpin ya, baik tentu saja pemimpin tertingginya, tapi juga panglima-panglima militernya selama ini juga sudah banyak yang gugur ya. Sehingga memang seandainya berkomunikasi antara Ayatollah Khamenei, maksudnya ada orang-orang yang mendekat, itu kan bisa saja misalnya dipasang mungkin saat itu aman, tapi bisa jadi misalnya dipasang alat pelacak sehingga kemudian bisa diketahui di mana posisinya oleh jejaring intelnya Amerika Serikat atau Israel. Itu kan bahaya sekali, sehingga saya pikir untuk situasi sekarang kalaupun hadir itu tidak muncul gitu ya, tapi ya kita tunggu saja apakah perkiraan ini benar ya. Baik, pasca puncak pemakaman pada hari ini, apakah eskalasi perang itu akan semakin meningkat, Bu Dina? Saya khawatirnya iya ya, karena sekarang pun kan sudah terjadi eskalasi ya, sudah terjadi saling serang antara Iran dan Amerika Serikat, dan apa namanya, kalaupun Iran masih agak menjaga situasi, karena memang kan keamanan dalam negeri tetap harus dijaga ya, jangan sampai ada perang besar-besaran ketika situasinya masih seperti sekarang. Tapi kalau prosesi pemakaman ini sudah selesai dan kerumunan massa juga sudah bubar, seandainya Amerika Serikat juga masih terus melakukan serangan kepada Iran, ya kemungkinan besar serangan dari Iran juga akan semakin besar. Terutama juga kan sudah ada pernyataan dari kedua pihak ya, bahwa MOU ini berarti sudah nggak berlaku lagi karena sudah hampir semuanya dilanggar oleh Amerika Serikat ya. Berarti kan tidak ada lagi yang menahan untuk Iran melakukan serangan balasan. Dan terutama juga karena memang Israel juga masih terus menyerang Lebanon ya, kemungkinan Israel juga akan menjadi sasaran serangan. Baik, terima kasih analis geopolitik dan Timur Tengah Dina Sulaiman sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.